Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel at Farhanayas Official. So in this case, in this video, I'm gonna share to you about English. Jadi di video kali ini saya akan share pengalaman saya dalam belajar bahasa Inggris. Bagi kalian yang mau belajar bahasa Inggris sebagai pemula, kalian harus semangat, percaya diri, dan harus konsisten. Karena belajar bahasa Inggris itu butuh proses, tidak langsung instan seperti kita membuat mie instan atau membuat susu instan. Nah, pengalaman saya dalam belajar bahasa Inggris itu tentunya banyak kendala yang saya temui. Ketika saya belajar bahasa Inggris, masalah yang saya hadapi tentunya berhubungan dengan yang pertama adalah pronunciation, ya, atau pelafalan. Kadang-kadang bagi sebagian orang ketika belajar bahasa Inggris, masalah yang terjadi yaitu cara melafalkan. Pada sebagian orang yang belajar, mereka berkata bahwa belajar bahasa Inggris itu susah. Ya, that's right. That's right answer. That's right answer. Ya, itu akan dialami bagi sebagian orang yang mau belajar bahasa Inggris. Tentunya masalahnya ada di pronunciation. Sama seperti saya dulu ketika saya belajar bahasa Inggris, tentunya saya mengalami kesulitan dalam pelafalan atau kita kenal dalam bahasa Inggrisnya yaitu pronunciation. Nah, karena apa? Karena antara tulisan dan cara pelafalan itu berbeda. Tidak sama seperti bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, antara penulisan dan cara membacanya memang berbeda. Kita harus terbiasa dalam hal ini. Karena ada pepatah practice makes perfect. Jadi dengan latihan kalian nantinya akan bisa berbahasa Inggris dengan baik. Nah, beberapa kendala atau masalah yang kita temukan untuk pemula selain pronunciation tentunya yaitu dalam memorizing. For the first is that pronunciation yaitu pelafalan, dan yang kedua yaitu memorizing atau menghafalkan. Karena ketika kita ingin belajar bahasa Inggris, kita harus tahu beberapa kosakata. Nah, tipsnya adalah dari saya sendiri, kita harus tahu apa itu kata benda, the things around you. Kalian harus tahu macam-macam kata benda. Contoh yaitu kita harus mengetahui beberapa kata benda yang ada di sekitar kita. Ada lampu, ada meja, ada kursi, ada buku, itu adalah kata benda. Ya. Berhubungan dengan kosakata tersebut kita harus menguasainya. Karena dalam bahasa Inggris kita harus cerdas dalam bahasa Indonesia seperti itu. Jika kita tahu nama bendanya, otomatis kita akan for example, contohnya meja. Kita tahu kan bentuknya meja seperti apa. Nah, jika kita sudah tahu nama benda tersebut, maka dalam bahasa Inggrisnya kita tinggal praktekkan seperti itu. Meja bahasa Inggrisnya adalah table. Jadi kita harus cek juga. Nah, selain kita harus menguasai nama-nama benda yang harus kita ketahui, kita juga harus rajin-rajin cek kamus. Tips dari saya juga, jika kita ingin tahu pronunciation-nya, kita harus cek menggunakan kamus Oxford Dictionary. Karena di Oxford Dictionary tersebut kita bisa mengetahui cara melafalkannya, baik itu untuk bahasa Inggris atau bahasa Inggris Amerika. Selain kata benda, kita juga harus belajar dasarnya yaitu kata kerja. Kalau tadi kata benda-benda yang ada di sekitar kita, kita juga harus tahu yang namanya kata kerja. Kata kerja apa saja? Yaitu berbicara, berjalan, minum, makan, berdiri, duduk, tidur,
bekerja, membeli, menggunakan, berlari, itu adalah contoh beberapa dari kata kerja, kata benda, dan kata kerja. Itu cukup bagi kita ketika bagi pemula yang ingin belajar bahasa Inggris, kalian juga harus mengetahui beberapa macam kosakata, entah itu dari kata benda atau dari kata kerja. Karena rumus dalam membuat kalimat di dalam bahasa Inggris itu ada subjek, predikat, dan objek. Contoh, saya makan roti. Saya bahasa Inggrisnya yaitu I makan, eat, roti adalah bread. Kita tinggal sambungkan ya. Saya makan roti. I eat bread. Or you can say in English, I eat the bread. Or you can say, I eat some bread. Saya makan roti. Nah, seperti itu. Jadi tipsnya tadi yang kedua adalah memorizing. You should know about nouns and also verbs. Jadi tips yang kedua, kalian harus bisa tahu beberapa kosakata, kata benda ataupun kata kerja. Selanjutnya, jika kita ingin belajar bahasa Inggris, kita juga harus sering-sering praktek. Seperti apa yang saya katakan tadi, practice makes perfect. Oke. Selanjutnya, dengan kita praktek bahasa Inggris, contohnya kita melakukan percakapan atau kita juga praktek berhubungan dengan daily expression. Jika kita setiap hari mempraktekkan bahasa Inggris kita, tentunya bahasa Inggris kita akan lebih baik daripada sebelumnya. Practice makes perfect. So we can invite our friends, our neighbors, our family to speak English. Jadi kita juga harus membiasakan diri untuk melakukan praktek. Karena belajar bahasa Inggris tanpa praktek itu is nothing, tidak sia-sia. Tapi untuk bagi pemula, kalian jangan khawatir, kalian step by step terlebih dahulu. Karena belajar bahasa Inggris itu butuh waktu, tidak bisa langsung praktek cus langsung bisa berbicara bahasa Inggris. Setelah kita sudah mengetahui tentang yang tadi, yang pertama harus mengetahui I'm so sorry before the first if we want to know about English very well, we should know about the tips that I mentioned to you before. Seperti tips yang saya sebutkan sebelumnya, kita harus belajar tentang pelafalannya, pronunciation. Yang kedua yaitu berhubungan dengan vocabularies or memorizing the vocabularies itself. Pronunciation, kita harus tahu beberapa kosakata, yaitu kata benda ataupun kata kerja. Yang ketiga, praktek, karena praktek itu penting. Jika kalian ingin berbicara bahasa Inggris tanpa praktek, ya useless, sia-sia. Dan selanjutnya, jika kita ingin tahu bahasa Inggris itu adalah dengan cara kita bisa sering-sering menonton video-video YouTube tentang pembelajaran bahasa Inggris. We can open some videos that has close relationship with English. Tips yang terakhir ya, kita harus sering-sering belajar bahasa Inggris melalui YouTube, melalui Instagram atau Facebook. So you can study English by using social media like YouTube, Facebook, Twitter, or Instagram. Jadi jika kita ingin tahu bahasa Inggris lebih
dalam lagi kita bisa belajar dengan sosial media. Kita bisa belajar bahasa Inggris melalui sosial media. Itu tips dari saya, pengalaman saya. Sampai detik ini saya masih belajar. Jadi bagi kalian tidak ada kata menyerah. Don't give up, ya. Jangan menyerah. Yang penting yaitu tadi yang saya katakan, kita harus semangat, percaya diri, dan jangan menyerah. Because every day is study. Itu kata-kata dari saya. Setiap hari adalah belajar. Jadi saya simpulkan dari pertama sampai yang keempat. Yang pertama, kita harus belajar tentang pronunciation atau pelafalan. Yang kedua, kita harus belajar beberapa kosakata, vocabularies like nouns or verbs. Because if we want to speak English, we should know how to make a sentence. Kita belajar dengan membuat kalimat sederhana. And the third, we can practice our English with our friends, our neighbor, or our family. Kita harus praktekkan juga bahasa Inggris kita dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, atau dengan tetangga kita. If you decide to speak English, you can practice your English by yourself in front of the mirror. Itu adalah salah satu trik bagaimana jika kalian ingin berbicara bahasa Inggris atau kalian ingin tahu bahasa Inggris lebih baik. Jika kalian malu, kalian bisa praktek bahasa Inggrisnya di depan kaca seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kita bisa belajar bahasa Inggris melalui sosial media. We can study about English by using our social media, like we can study English from YouTube, Facebook, Twitter, or Instagram seperti itu. Jadi kalau 4 tips ini sudah kalian kerjakan, insya Allah kalian bisa belajar atau mengetahui bahasa Inggris lebih baik daripada sebelumnya. Dan tentunya kuncinya yaitu kalian harus semangat, percaya diri, dan jangan menyerah. Karena setiap hari adalah belajar. Sampai detik ini saya masih juga sering belajar. Ketika kita lupa cara melafalkannya, kita bisa buka HP kita dan kita langsung menuju ke Oxford Dictionary. Kita langsung cek cara pelafalan, semuanya ada buku. Nah, we can open up our Oxford Dictionary. Kita cek bagaimana sih cara melafalkan buku dalam bahasa Inggris, bagaimana cara melafalkan pensil dalam bahasa Inggris, bagaimana cara melafalkan orang dalam bahasa Inggris. Nah, itu beberapa tips dari saya. I will mention one more time. Saya akan sebutkan satu kali lagi biar kalian paham. Jadi, dalam belajar bahasa Inggris kalian harus satu, mengetahui tentang pronunciation atau pelafalan. Number 2, yang kedua, you should know about some vocabularies like nouns or verbs. Kalian harus mengetahui beberapa kosakata seperti kata benda atau kata kerja. And the next, we should practice our English because practice makes perfect. Kalian harus praktekkan bahasa Inggris kalian dengan teman kalian, dengan tetangga kalian, atau dengan keluarga kalian, atau juga dengan guru bahasa Inggris kalian tentunya. Dan yang terakhir, kita bisa improve bahasa Inggris kita dengan cara belajar bahasa Inggris melalui sosial media, seperti belajar bahasa Inggris melalui YouTube, Facebook, Twitter, atau Instagram. If you have any question, you can comment down below. If you like my video, you can share my video, you can give your like, comment down below, and share. Jadi jika kalian ada pertanyaan juga kalian bisa komentar di kolom komentar. Jangan lupa jika kalian suka video ini, kalian pencet tombol like. Jika kalian tidak suka, tinggal di dislike juga. Thank you for your watching. See you on the next video.
stay tune at Farhan AS Official. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.